Seribuan atlet Porprov Kaltim asal Kabupaten Berau hingga kini masih diliputi resah karena bonus untuk peraih medali belum terwujud. Analis kebijakan olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Berau, Haris, menyatakan usulan bonus sudah disampaikan ke panitia anggaran. Ia yakin bonus tersebut bisa dicairkan melalui APBD perubahan. Hanya saja Haris tidak mengetahui nominalnya. Sementara usulan dari Dispora sebesar 40 miliar rupiah. Angkat aja. Usulan sih sama seperti apa yang diusulkan pihak KONI. Usulannya itu berapa, Pak, kira-kira? Pertama, Pak. Kalau kemarin sih kurang lebih 40-an miliar. Berapa dikasih itu nanti kita olah pula yang dikasih itu. Berarti bisa dikatakan itu akan bisa berkurang, Pak, ya, dari usulan itu, Pak, ya? Saya tidak tahu karena wewenangnya ada di sana, di panggarnya sana, di pemerintah. Untuk saat ini sampai di mana, Pak, dari pengusulannya itu, Pak? Dampak pengusulan. Di pengusulan. Iya, dampak pengusulan juga. Ada kalau sudah turun juga realisasinya paling lambat sudah di November juga. Atlet Berau yang berhak mendapatkan bonus sebanyak 1.014 atlet. Mereka berasal dari berbagai cabang olahraga. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kerumunan warga ini berlangsung saat digelar tepung tawar yang menandai dibukanya kembali jembatan penyeberangan Sambaliung Tanjung Redep Berau Selasa siang. Prosesi ini dilakukan Kesultanan Sambaliung dengan didampingi pemerintah Kabupaten Berau. Wakil Bupati Gamalis menyatakan jembatan tersebut dibuka setelah ditutup 3 bulan untuk diperbaiki. Ditegaskannya beberapa perbaikan yang terlihat hanya bersifat pengerjaan akhir dan tidak mempengaruhi fungsi jembatan. Ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibukanya jembatan Sambaliung yang tentu saja ketika ini dibuka akses untuk menuju Tanjung Redep Sambaliung dapat paling tidak terbuka. Walaupun sedikit masih ada yang menggunakan ketinting. Kalau toh ada pekerjaan ini sebenarnya hari ini sudah tidak ada pekerjaan tapi berhubung karena cuaca jadi mereka harus mengklirkan sedikit. Tapi tidak apa-apa, kami sudah berkonsultasi, kawan-kawan juga dari Pemborong dan PPK sudah berkonsultasi. Warga berharap jembatan ini lebih kuat dari sebelumnya. Mereka juga senang karena kini tidak lagi kesulitan menyeberang dari Sambaliung ke Tanjung Redep. Soalnya jalur ke Tanjung. Jadi jalur utama ya, Bu, ya? Jalur utama ini. Setelah dibukanya ini semakin memperlancarlah harus lalu lintas dan masyarakat terbantu. Sangat terbantu. Biasanya aktivitas mau ke Tanjung Redep dan Sambaliung itu lewat Klotok Klinting ya, Bu, ya? Klotok Klinting atau Sepin. Oh, kalau LCT udah pernah mencobanya, Bu? Sudah, Bu, ya? Pesan khusus kepada pemerintah Kabupaten Berau ini seperti apa, Bu? Karena kan sudah hampir lebih dari 2 bulan aktivitas perbaikan konstruksi jembatan ini. Ke depan apa, Bu, yang harus dilengkapi di jembatan ini? Mungkin apakah ada kesan khusus gitu, Bu? Mudah-mudahan bisa sih dipakai lebih lama lagi, terpelihara gitu aja sih. Iya, Bu, ya. Meski sudah dibuka, namun di tahap awal kendaraan yang boleh melintas hanya roda 2.
Pemerintah kabupaten masih menunggu persetujuan dari tim teknis terkait izin melintas untuk roda 4. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Gitu supaya jangan sampai segelintir. Diskusi Merdeka Belajar di Balikpapan Selasa siang diikuti seratusan guru penggerak. Mereka bersemangat mengikuti kegiatan ini untuk menambah wawasan menghadapi transformasi teknologi. Bapak Halimi Hadibrata sudah hadir. Terima kasih Nur, Bapak Hairullah. Tujuan diskusi ini agar seluruh guru dapat melakukan perubahan dalam mengajar. Itu dimaksudkan agar metode pembelajaran kurikulum Merdeka dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Dirjen-dirjen ini sekarang ya Prof. Nunu, Pak Iwan, termasuk Mas Nado ya, karena supaya tadi menampung masukan kemudian diakomodasi. Ada 3 kriterianya. Kalau kita bicara transformasi ya, khususnya di sangat bagus itu untuk kami para guru, sangat pengetahuan kami jadi banyak karena ini kan kita sudah kurikulum Merdeka Belajar, jadi tepat sekali kita menghadiri kegiatan ini. Terus harapannya ke depan apa nih Bu? Ya mungkin lebih banyak lagi untuk pertemuan-pertemuan ini karena kan itu Merdeka Belajar itu kan kita baru, jadi mungkin lebih banyak lagi, sering lagi kalau diadakan, kami senang. Jadi nggak mungkin kita melakukan transformasi dalam hal pembelajaran ya Bu ya, termasuk kurikulum jika orang-orang di balik pengguna kurikulum itu tidak bertransformasi juga. Jadi justru kuncinya ada di guru ya. Kurikulum boleh berubah, tapi kalau gurunya tidak berubah, pasti tidak akan bisa dioptimalkan pemanfaatannya. Kurikulum Merdeka maksudnya adalah metode pembelajaran dengan mengoptimalkan konten. Tujuannya agar para guru memiliki keleluasaan memilih perangkat sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.